Menambah lagi pemain yang punya daya dobrak di serangan. September kita fokus bagaimana mereka mulai mempersiapkan diri buat Oktober. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan calon pemain naturalisasi sudah sesuai dengan keinginan pelatih Patrick Kluivert. Nama-nama mereka diumumkan dan direncanakan untuk penyelesaian naturalisasi dalam rangka penguatan timnas Indonesia menuju mimpi ke Piala Dunia. Pasti, semua proses naturalisasi baik sebelumnya ataupun dengan U17, U20, pasti proses ini kami diskusikan di Badan Tim Nasional BTN. Lalu Sekjen bicara kepada para pelatih dan semuanya ada tanda tangan pelatih biasanya, kata Erick dalam jumpa persnya di GBK Arena. Erick Thohir yang juga Menteri BUMN ini mengatakan perlunya hitam di atas putih pelatih juga sebagai bentuk transparansi PSSI terhadap program Timnas Indonesia. Jadi kami tidak mau ada tutup-menutup. Oh, ini pemain titipan. Oh, ini kelasnya belum. Enggak. Kita semua transparan, ujarnya. Karena ini tanggung jawab moral kita ketika pemerintah mendukung, DPR mendukung, masyarakat mendukung. Jadi kita juga melakukan yang terbaik untuk timnas. Sambung ex-presiden Inter Milan tersebut. Para pesepak bola naturalisasi memiliki rasa cinta dan kebanggaan yang dalam untuk Indonesia lantaran mereka merupakan keturunan dari orang tua atau kakek dan nenek warga negara Indonesia. Pergantian kewarganegaraan mereka menjadi Indonesia pun dilakukan atas keinginan sendiri. Dia menegaskan, naturalisasi merupakan salah satu upaya PSSI untuk meningkatkan kualitas tim nasional yang dilakukan secara berkesinambungan dan jangka panjang. PSSI Erick menyampaikan selalu maksimal dalam mencari dan menyiapkan talenta sepak bola terbaik untuk memajukan tim nasional. Yang namanya pembangunan timnas itu bukan hanya dilihat dari sisi jangka pendek atau shortcut jalan pintas red atau quick win percepatan. Semua harus berkesinambungan, tutur dia. Lolos babak keempat menuju Piala Dunia 2026, Timnas diselamatkan naturalisasi. Timnas Indonesia kembali menggantungkan harapan besar pada para pemain naturalisasi dalam perjalanannya menuju Piala Dunia 2026. Menurut pengamat sepak bola nasional Binder Singh, keberadaan mereka sangat krusial di balik pencapaian tim Garuda yang kini berhasil lolos hingga babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanpa kontribusi pemain-pemain yang berkarier di luar negeri, kata Binder, capai besar tersebut hampir mustahil diwujudkan. Indonesia akan menghadapi dua partai penentuan di babak keempat yang dijadwalkan berlangsung pada 8 dan 11 Oktober mendatang di Jeddah, Arab Saudi. Tim Garuda akan bertarung melawan Arab Saudi dan Irak, duel yang dinilai sebagai titik krusial dalam perjalanan mereka menuju babak final Piala Dunia. Binder Singh menekankan bahwa jam terbang di kompetisi Eropa membuat para pemain naturalisasi tak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki mental pemenang mentalitas yang sangat dibutuhkan dalam laga-laga bertekanan tinggi. Untuk memperkuat timnas Indonesia, PSSI banyak melakukan naturalisasi mulai sejak dulu.
Pada masa Shin Tae-yong, proses naturalisasi dimulai sejak awal tahun 2020 hingga pada akhirnya Oktober 2024 ada 14 pemain hasil naturalisasi. Saat ini juga di bawah asuhan Patrick Kluivert, PSSI sedang melakukan proses naturalisasi untuk 3 pemain. Proses naturalisasi tersebut sudah dalam tahap proses perampungan. Sebentar lagi akan selesai. Namun proses naturalisasi tak semuanya berjalan mulus, banyak kritik yang menyorotnya. Karena naturalisasi dianggap penipuan sensasi, Timnas Indonesia diisi wajah-wajah bule. Kebanggaan akan kemenangan Timnas Indonesia ketika menumbangkan lawannya tak bisa dibilang kebanggaan nasional. Sebab para pemain lokal kurang andil dalam persepak bolaan Indonesia, karenanya kritik tajam banyak dilontarkan. Pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia diumumkan, lini serang skuad Garuda tambah mengerikan. Jika kabar itu benar adanya, maka lini serang skuad Garuda dipastikan tambah mengerikan jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Timnas Indonesia diperkirakan bisa menaturalisasi Daijiro Chirino karena sang penakluk Cristiano Ronaldo dikabarkan lolos syarat FIFA untuk dinaturalisasi. Pada Senin 11/8/2025 dini hari tadi, WIB, pemain keturunan Indonesia Daijiro Chirino, menciptakan kejutan ketika membela klubnya Almeria. Klub kasta kedua La Liga Spanyol tersebut berhasil menaklukkan Al Nassr yang diperkuat oleh Cristiano Ronaldo dalam laga uji coba. Sang mega bintang asal Portugal, CR7, bermain sebagai starter dalam pertandingan yang digelar di UD Almeria Stadium tersebut. Ronaldo sempat mencetak 2 gol membawa Al Nassr unggul 2-1, namun gol dari Sergio Arribas dan Adrien Embarba membuat duel berakhir imbang 2-2 di babak pertama. Pada menit ke-61, Almeria berhasil mencetak gol kemenangan melalui Embarba membuat laga berakhir dengan skor 3-2. Daijiro Chirino bermain sebagai pengganti di menit ke-71, menggantikan Marcos Luna dalam pertandingan melawan Al Nassr tersebut. Sebagai informasi, Chirino dikabarkan punya darah Indonesia dari kakek dan neneknya dari pihak sang ibu, sebagaimana dilaporkan oleh @football Indonesia. Jika benar demikian, maka sang bek tengah lolos syarat FIFA alias eligible untuk dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Menurut @football Indonesia, kakek dan nenek Chirino berasal dari Maluku. Kakeknya lahir di Saparua selagi sang nenek di Ihamahu. Chirino disebut pernah pulang kampung pada 2018 karena masih memiliki keluarga yang tinggal di Indonesia, di antaranya ada di Jakarta, Ambon, Saparua, dan Ihamahu. Oleh karena itu, dia bisa dinaturalisasi jika PSSI menghendaki dan sang pemain itu bersedia untuk membela Timnas Indonesia. Lantaran PSSI sedang fokus penguatan di lini serang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa ada 2 pemain di lini serang yang akan tiba, diharapkan pada Agustus ini. Laurin Ulrich, playmaker keturunan yang masuk radar PSI, PSSI tidak ingin sekadar hadir tapi bersaing. Dan untuk itu, semua lini harus diisi pemain-pemain dengan pengalaman, kapasitas teknis, dan mentalitas kompetitif. Kini, fokus beralih ke sektor gelandang kreatif, salah satu titik yang dianggap belum memiliki kedalaman cukup. Di sanalah muncul satu nama yang mengundang perhatian, Laurin Ulrich, lahir di Heidenheim, Jerman, 31 Januari 2005. Laurin tumbuh dalam sistem Akademi VfB Stuttgart sejak usia 11 tahun. Ia sudah menandatangani kontrak profesional jangka panjang dan pernah menjalani debut Bundesliga di usia 17 tahun. Saat ini, ia menjadi andalan Stuttgart 2 di Liga 3 Jerman dengan 41 penampilan dan 6 gol musim ini. Bukan hanya statistik, tapi gaya mainnya yang cerdas dan efektif membuat banyak pengamat menjulukinya sebagai Havertz muda dari Stuttgart. Ia adalah tipikal gelandang modern, mampu mengatur tempo, mengalirkan bola, dan menusuk dari lini kedua. Namun, yang paling menarik perhatian PSSI bukan sekadar performa teknis, tapi fakta bahwa Laurin Ulrich memiliki darah Indonesia. Kakeknya berasal dari Surabaya, dan hingga kini keluarga besarnya masih menyimpan hubungan emosional dengan tanah air. Itulah yang membuat PSSI bergerak cepat. Melalui jaringan diaspora, proses pendekatan telah dilakukan.
Beberapa sumber menyebutkan bahwa sang pemain terbuka untuk wacana membela Indonesia, asalkan proses berjalan profesional dan berorientasi jangka panjang. Mengapa Laurin? PSSI melihat kekosongan pemain kreatif lokal dengan pengalaman kompetitif di Eropa. Jika naturalisasi sukses, Laurin bisa langsung masuk dalam struktur timnas senior, baik sebagai starter maupun pengganti taktis saat menghadapi tekanan lawan kuat seperti Jepang atau Iran. Apalagi, dengan belum pernah tampil bersama timnas senior Jerman, Ulrich masih sah menurut regulasi FIFA untuk berganti asosiasi ke Indonesia. Dalam proyek besar naturalisasi 2025, nama Laurin Ulrich bisa menjadi pembeda. Bukan sekadar menambah jumlah, tapi menciptakan karakter baru di lini tengah Garuda. Kami butuh pemain yang bisa membaca pertandingan, bukan hanya berlari di dalamnya. Penggalan sumber internal PSSI, Juni 2025. Jika disiapkan dengan matang, Laurin Ulrich bisa menjadi generasi penerus Evan Dimas versi Eropa, lebih lengkap, lebih cepat dewasa. Dan bila semua berjalan sesuai rencana, di panggung Asia nanti, Garuda tak hanya bermain keras tapi juga berpikir tajam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi keterangan soal kemungkinan pemain naturalisasi baru di Timnas Indonesia bermain pada FIFA Matchday September 2025 atau sebulan sebelum fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Naturalisasi pemain masih jadi program andalan PSSI di bawah kendali Erick Thohir. Jelang fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, kembali muncul kabar soal upaya pergantian kewarganegaraan atlet sepak bola luar negeri. Erick tak menyangkal namun tidak memberikan keterangan soal nama pemain yang akan mendapat paspor Indonesia itu. Pengusaha yang juga menjabat sebagai menteri pada kabinet pemerintahan Joko Widodo hingga Prabowo Subianto itu hanya memberi bocoran soal posisi sang pemain. Tunggulah, sabar soal kabar naturalisasi. Saya sudah bilang, mengisi lini depan itu pasti. Kalau belakang dan tengah saya rasa sudah cukup, kata Erick ketika ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ketika ditanya soal kemungkinan pemain naturalisasi itu bermain pada FIFA Matchday September 2025, Erick menjelaskan bakal mulai melaporkan soal naturalisasi teranyar pada pekan depan. Tergantung proses nanti di pemerintah dan DPR. Saya sendiri akan melapor ke Presiden, mungkin minggu depan saya akan laporkan alternatif namanya. Karena memang harus didukung oleh pemerintah dan DPR, baik tutap terangnya. Timnas Indonesia akan bertemu Kuwait dan Lebanon pada FIFA Matchday yang akan datang, sebulan sebelum berlaga di fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada lanjutan perebutan tiket Piala Dunia 2026, Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Irak pada 8-14 Oktober 2025. Laurin Ulrich sudah didekati PSSI jadi target naturalisasi selanjutnya. Upaya PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dengan pemain keturunan kembali berlanjut. Kali ini sorotan tertuju pada Laurin Ulrich, gelandang muda berbakat milik VfB Stuttgart 2 yang bermain di Liga 3 Jerman. Potensi kehadiran Ulrich dinilai bisa menjadi tambahan amunisi berharga bagi pelatih Patrick Kluivert dalam membentuk skuad Garuda yang semakin kompetitif. Kabar pendekatan ini mencuat dari Yusa Nugraha, mantan pesepak bola Indonesia yang aktif menjembatani talenta diaspora. Yusa mengungkap bahwa perwakilan PSSI, Fardi Bahdim, telah memulai komunikasi dengan ayah Laurin Ulrich. Laurin sudah didekati oleh PSSI. Agen dari PSSI, Fardi Bahdim, sudah menghubungi ayahnya. Namun, PSSI belum berbicara langsung dengan Laurin karena ia diminta fokus terlebih dahulu pada klubnya, ujar Yusa Nugraha. Langkah awal ini menjadi sinyal bahwa PSSI serius mengincar Laurin sebagai bagian dari proyek jangka panjang Timnas Indonesia.
Laurin saat ini memperkuat VfB Stuttgart 2 di Liga 3 Jerman. Sebelumnya, ia sempat dipinjamkan ke klub SSV Ulm yang berkompetisi di 2 Bundesliga dan mencatatkan 5 penampilan di sana. Performa Laurin justru semakin meningkat. Ia telah mencatatkan 10 penampilan dengan torehan 2 gol dan 5 assist. Menurut data dari Transfermarkt, total kontribusinya musim ini meliputi 15 laga dengan statistik yang sama. Gaya bermain Laurin sebagai gelandang modern dinilai cocok dengan skema permainan yang diterapkan pelatih Patrick Kluivert. Ia bukan hanya andal di lini tengah, tetapi juga fleksibel bermain di banyak posisi seperti gelandang serang, CAM tengah, CM, bertahan CDM. Calon naturalisasi, Thijs Dallinga disebut punya darah Indonesia dan bisa gantikan Ole Roming. Timnas Indonesia bersiap menghadapi tantangan besar di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Arab Saudi dan Irak sudah dipastikan sebagai lawan Garuda di grup B. Dua tim asal Timur Tengah ini bukan lawan sembarangan. Irak tercatat 3 kali mengalahkan Indonesia sejak 2023, sementara Arab Saudi pernah ditundukkan 2-0 oleh Garuda di laga sebelumnya. Namun, kemenangan tersebut diraih saat Ole Roming masih menjadi ujung tombak timnas Indonesia. Kini, absennya sang striker menimbulkan kekhawatiran besar di kubu Garuda. Cedera parah yang dialami Roming dalam laga Piala Presiden saat membela Oxford United membuatnya harus naik meja operasi. Ketua PSSI Erick Thohir memastikan masa pemulihannya akan cukup panjang. Dengan 3 gol dari 4 laga, Romeni sudah menjadi andalan dalam lini serang timnas Indonesia. Maka, kebutuhan akan sosok striker naturalisasi baru menjadi hal yang sangat mendesak. Di tengah kondisi itu, satu nama mencuat ke permukaan. Thijs Dallinga, striker muda yang tampil cemerlang di Serie A bersama Bologna, dikabarkan memiliki darah keturunan Indonesia. Rumor ini muncul dari akun Halfblood Indonesia yang menyebutkan bahwa keluarga Dallinga pernah tinggal di Tanjung Priok, Jakarta. Data itu bersumber dari arsip pemerintah Belanda. Walau belum ada konfirmasi resmi dari pihak PSSI atau sang pemain, banyak pendukung sepak bola tanah air berharap Dallinga bisa segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Sepanjang karirnya, Dallinga mengoleksi 115 gol dan 23 assist dari 248 pertandingan. Ia juga 2 kali meraih gelar top skor, salah satunya di Koken Kampiun Divisi saat membela Excelsior. Jika benar Thijs Dallinga bisa membela timnas Indonesia, maka kekuatan lini depan Garuda akan meningkat drastis jelang laga-laga berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, tanpa kejelasan mengenai status keturunannya, PSSI belum bisa memproses naturalisasi pemain 24 tahun ini. Waktu terus berjalan, dan Garuda harus segera mengambil keputusan. Jadwal laga kualifikasi yang semakin dekat membuat timnas Indonesia dituntut bergerak cepat. Harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 tergantung pada kekuatan skuad yang dibawa. Thijs Dallinga bisa jadi solusi tepat atas krisis striker yang dihadapi timnas Indonesia saat ini. Tapi semua itu akan bergantung pada validitas data asal-usul dan respon dari sang pemain. Itulah kenapa kehadiran striker baru seperti Thijs Dallinga sangat dibutuhkan timnas Garuda supaya bisa lolos Piala Dunia 2026. Dengan persaingan ketat di grup B, hanya juara grup yang bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Erick ajukan nama baru pemain naturalisasi ke Menteri Hukum. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyampaikan bahwa beberapa nama pemain baru telah disodorkan kepada Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas untuk menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI) demi memperkuat timnas Indonesia. Namun Erick tidak mengungkapkan siapa saja pemain diaspora yang akan dinaturalisasi tersebut.
Kami juga menyampaikan beberapa nama baru, sekaligus mengkonsultasikan agar bisa menjalani proses pengambilan sumpah sebagai WNI untuk memperkuat Timnas Indonesia, ujar Erick Thohir saat bertemu dengan Menteri Hukum dikutip dari Instagram pribadinya. Timnas Indonesia terus memperkuat skuad dengan melakukan naturalisasi pemain keturunan jelang putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia akan bersaing di putaran keempat dengan menghadapi dua tim kuat yaitu Irak dan Arab Saudi. Hanya tim juara grup yang berhak mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara runner-up akan melaju ke babak playoff interkontinental. Menghadapi persaingan berat ini, penambahan kekuatan skuad Timnas Indonesia sangat diperlukan, salah satunya dengan naturalisasi pemain keturunan. Rumornya ada 3 pemain yang kini jadi radar naturalisasi Timnas Indonesia. Yaitu Mauro Gilstra, Laurin Ulrich, dan Miliano Jonathans. Sedangkan Mauro dipercepat lebih dahulu sambungnya. Diam-diam, PSSI ternyata tengah mematangkan proses naturalisasi 2 pemain keturunan yang disiapkan memperkuat skuad Garuda pada laga penting melawan Irak dan Arab Saudi Oktober mendatang. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Meski belum mau membeberkan identitas keduanya secara terbuka, Erick memastikan bahwa proses naturalisasi mereka sudah memasuki tahap serius. Menurut Erick, tahapan saat ini masih dalam proses administratif awal, yang salah satunya melibatkan persetujuan dari orang tua pemain. Kan mesti ada clearance dari orang tua dan pemain bahwa mereka kesini untuk merah putih, lanjut Menteri BUMN tersebut. Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI terus bergerak aktif dalam memburu striker diaspora untuk memperkuat skuad Timnas Indonesia jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan informasi dari sumber terdekat yang terpercaya, saat ini Federasi tengah fokus mendekati 1 pemain diaspora yang menjadi opsi utama untuk mengisi posisi striker. Pemain yang dimaksud kabarnya memiliki latar belakang mentereng dan berlabel Grade A. Menurut narasumber tersebut, striker incaran utama federasi adalah pemain diaspora yang memiliki pengalaman bermain di beberapa klub Eropa ternama dan pernah tampil di level internasional bersama negara asalnya. Baik di kelompok usia muda maupun level senior. Selain itu, pemain tersebut juga disebut telah berusia matang dan diyakini siap secara mental maupun fisik untuk langsung berkontribusi di level kompetitif seperti kualifikasi Piala Dunia. Sayangnya, pihak terdekat tersebut enggan membocorkan siapa sosok striker utama yang tengah didekati oleh PSSI, meskipun komunikasi antara federasi dan sang pemain dikabarkan terus berlangsung dengan intens dan lancar. Proses negosiasi juga disebut masih dalam tahap penjajakan awal, namun berjalan positif. Menariknya, dalam informasi tersebut juga disebutkan bahwa PSSI telah menyiapkan nama alternatif apabila opsi utama gagal direalisasikan. Nama Dean Zandbergen, penyerang muda milik klub VVV Venlo di Belanda, disebut menjadi kandidat kuat sebagai opsi kedua. Zandbergen dinilai sebagai salah satu talenta muda diaspora yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan dapat menjadi bagian penting dari regenerasi lini depan Timnas Indonesia. Meskipun belum ada keputusan final, langkah PSSI ini menandakan keseriusan federasi dalam membangun skuad yang kompetitif dan solid untuk menghadapi tantangan berat di babak keempat kualifikasi.
Indonesia diketahui tergabung dalam grup yang cukup berat bersama raksasa Asia seperti Irak dan Arab Saudi, di mana hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan waktu yang semakin mendekat, PSSI tampaknya akan terus berpacu dengan waktu untuk memastikan kehadiran striker ideal, baik dari opsi utama maupun alternatif seperti Dean Zandbergen. Dukungan publik dan harapan besar kini tertuju pada langkah strategis federasi untuk membawa Garuda terbang tinggi di kancah internasional.